Salam SN. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada malam hari ini podcast kita kedatangan tamu pencinta ular, bisa disebut juga pawang ular. Dia adalah Sadam Maulana. Assalamualaikum Dam. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih buat Lensa SN yang sudah memberikan kesempatan untuk hadir di podcast ini. Perkenalkan, saya Sadam Maulana. Saya sebenarnya pecinta hewan atau juga biasa disebut reptiler. Kalau disebut pawang, sebenarnya sah-sah saja sih. Kalau saja mau ya? sebut pawang, tapi kalau aku lebih senang di Pencinta ya? pecinta sebenarnya. Pecinta ular atau pecinta reptil ini Sadam? Kalau aku sebenarnya kalau pecinta seluruh hewan aku cintai, tapi kebenaran aku memang lebih spesifik ke reptil. Reptil ya. Ular yang paling banyak ular yang aku pelihara sekarang kebenaran. Ular ya? Ada berapa banyak ular ini Sadam yang dipelihara? Kalau kebenaran sekarang yang ada di rumah itu ada 6. Ada 6 ya? Dan itu ular yang unik ya, ular yang seperti dibawa Sadam sekarang ya. Ini apa namanya ular yang dibawa sekarang nih Sadam? Kalau ini sebenarnya kalau orang Palembang sebut ular sawo sebenarnya. Ular Tapi sawo? Ular sawo yang memang sudah kelainan genetik. Oh, Kelainan gitu. genetik. Jadi kan kalau ular sawo, kalau nama latinnya itu Piton reticulatus atau sanca kembang. Kalau normalnya kan biasanya warnanya agak kecoklatan, agak Coklatan ya. kebatik-batikan. Nah, kalau ini dia sudah genetiknya sudah beda. Oh gitu ya. Genetiknya beda, ini juga sudah super pom dari platinum. Mob platinum ini namanya mob ivory. Super Plum Platinum itu masuknya udah high class ya? Bagaimana itu istilahnya itu? Ya udah lumayan high class. Dan harganya tinggi maksudnya ya? Dan pecintanya Tinggi tapi masih kalau kategorinya itu masih kategori standar sih. Kalau standar di ya? dunia reptil, di dunia ular masih standar, masih belum. Tapi sudah termasuk mewah. Oh gitu ya. Nanti kita bicara nih ya tentang high-nya ya, tentang kelas-kelasnya ya. Karena itu lebih spesifik kan. Mulai nih makin menarik nih ya. Ini umur berapa ini Sadam yang dibawa sekarang? Kalau ini usia 1 tahun lebih lah. Tahun ya. Kira-kira untuk dapat ular seperti ini, mungkin bisa berbagi tips untuk pencinta Lensa SN. Mungkin ada yang selama ini kebingungan dapat lewat Lensa SN. Tips dari Sadam bisa dapat info. Kalau ular sebenarnya kalau dari dulu itu kan sebenarnya agak susah dan mungkin hanya orang-orang tertentu yang biasanya pelihara. Kalau sekarang sih sebenarnya hobis yang tentang ular ini sudah lumayan menjamur. Dan untuk mendapatkannya juga tidak terlalu sulit lagi karena kita bisa beli secara online ataupun offline. Biasanya kalau di Kota Palembang itu ada beberapa yang menjual ya. Penjual yang menjual dan langsung juga, ya. Ya ada juga reseller dia, tapi yang lebih banyak itu dia ada di Jakarta dan sebenarnya nggak susah sih Bapak jual beli di online ya. Di online cukup banyak. Cukup banyak ya. Kita ada usah sebut merek kan nanti dia pasang iklan. Dan untuk di Palembang banyak pecintanya ini Dam ya? Kalau di Palembang sudah lumayan banyak. Ya? Saya pernah ketemu sekali ya waktu itu Sadam di salah satu mall ya. Oh iya. 2 kali kalau nggak salah ya. 2 kali itu kebenaran ada event kan. Ada Kemarin event, ya? terakhir juga ada event di salah satu mall di Palembang. Dan kalau saya lihat itu di medsosnya Sadam sering aksi di Kambang Iwa ya. Kalau di Kambang Iwa itu kita lebih ke sosialisasi dan edukasi. Oh gitu ya. Karena beda itu ya. Karena kan yang namanya ular reptil ini hewan yang cukup kurang familiar di kalangan masyarakat dan cukup ditakutin kan kalau yang biasanya. Nah, kita hadir itu di Taman Kota itu untuk lebih memperkenalkan bahwa tidak seluruh gitu ya. ular itu berbahaya dan bisa dijadikan sahabat. Gitu. Dan gimana tanggapan katakanlah kita kecilkan di Kambang Iwa kalau selama ini? Kalau karena kita sudah sering melakukan sosialisasi dan mengedukasi pengunjung di sana, mereka itu udah lumayan terbiasa. Kalau dulu kan mungkin takut lari, mereka agak aneh. Malah sekarang banyak yang mau foto bareng. Boleh ya? Boleh lah. Oh boleh ya? Karena ya kita ingin menunjukkan bahwa
bisa dekat sama manusia. Tapi harus ditemani ya, harus Iya, didampingi harus ya. didampingi oleh profesional karena sejinak-jinaknya ular itu dia nggak jinak kayak unggas, kayak ayam, beda kayak ya, harus didampingi ya. beda. Karena ini lebih dia kan sebenarnya bukan hewan yang punya maksudnya punya otak yang dia seperti anggaplah kita seperti anjing yang bisa Untuk tahu dia- dengan ownernya. Oh, kalau ini enggak Kalau ya? ini enggak, dari sebagaimana kita memperlakukannya senyaman mungkin. Tidak menjadi ancaman bagi mereka. Oke. Ini pengetahuan Sadam tentang ular sendiri dari mana mulanya ini, Sadam? Kalau mula pengetahuannya, Mungkin dari kecintaan, kemudian tertarik, jadi lebih banyak. Tadi kan bicara tentang tentang otaknya. Jadi kan ini kan lebih dalam kan? Ya. Nah, awal mulanya gimana nih, Sadam? jadi awal mulanya memang nggak tahu, memang dari kecil dulu saya itu senang peliharaan, mulai itu entah itu ayam, burung. Nah, lebih spesifik lagi, waktu itu saya mulai tertarik dengan dunia reptil. Dari Tahun berapa itu, Sadam? Kalau spesifiknya Lupa ya? lupa ya. Oh, ya, Pokoknya oke. udah lumayan lah. Udah lama pokoknya. ya? Udah lama. Sebenarnya berawal dari rasa takut sih sebenarnya. Oh gitu. Berawal dari rasa takut, jadi penasaran. Jadi penasaran. Terus saya gali terus informasi. Saya gali terus mulai dari mungkin dulu kesulitan di internet, mulai baca-baca buku, terus sekarang sudah zaman internet kan, semakin mudah kita menggali informasi. Dari situ saya mulai pahami bahwa reptil, terutama ular, itu sebenarnya bukan hewan predator seperti yang kita bayangkan selama ini. Gitu ya. Apalagi kalau kita ketahui kan manusia yang diserang ular itu dalam kecelakaan kerjanya itu cuma nggak sampai 10%, karena memang Mungkin dia diserang juga ya. ular itu kalau dia menyerang itu Dalam dia posisi diancam ya, terancam. terprovokasi Oh, atau gitu. tidak sengaja. Oh gitu. Tidak sengaja mungkin ketinjak atau apa, karena ular nyerang itu dia sebenarnya bentuk pertahanan. Nah, awal mulanya Sadam memegang ular ya, karena tadi dimulai dari rasa takut, kemudian penasaran. Itu ular apa waktu itu yang pertama kali dipegang? Yang pertama kali dipegang ular piton. Ular piton. Ular piton, terus nggak lama dari situ saya pelihara ular boa. Boa itu dari Amerika. Wah, itu. Iya, Itu masih ada ularnya itu? masih ada sampai sekarang. Kalau ular yang misalnya kita ketemu misalnya di hutan atau di kebun atau di pekarangan, pernah nggak itu Sadam? Udah sering sih. Udah sering ya? Udah sering, dan juga kadang-kadang kita mendapat telepon baik dari langsung secara pribadi atau melalui komunitas, itu masyarakat yang minta bantu rescue, bantu evakuasi ular, atau biasanya yang paling sering itu ular biawak yang Biawak ya? tersesat di rumah masyarakat. Nah, mereka juga sering minta bantu, dan kita juga sering setelah kita bantu evakuasi, kita juga edukasi. Karena yang pertama, ketika kita khususnya kalau kita ular atau jenis reptil lainnya masuk rumah, yang pertama itu jangan panik. Jangan panik dan usahakan dalam posisi diam. Posisi diam, tidak melakukan provokasi dan tidak berusaha untuk melukainya. Dan untuk dalam tahapan itu mungkin harus berproses orang ya. Ya, harus berproses. Tapi intinya satu yang harus kita pahami. Apa itu? Ular tidak akan menyerang ketika kita tidak menyerang. Oh gitu. Bahkan kalaupun dia melewati kaki kita, kalau kita posisi diam, kita tidak bergerak, dia tidak akan menyerang. Malah cenderung dia yang bakal menghindari kita. Oh gitu ya. Oke. Boleh nomor kontaknya disebut ini kalau ada warga ya. Oh, boleh. Silakan Sadam, nomor kontak bila perlu ada warga yang minta rescue ya. Silakan. Nomor kontak saya langsung ke secara pribadi 0823 71 20 0424. Oke, sahabat Lensa SN, itu nomor kontak dari Sadam bila warga atau penerima SN yang menemukan perlu bantuan ya. Iya, perlu bantuan yang ularnya nyasar masuk Nyasar rumah ya. kan. Diamankan oleh Sadam yang ahlinya ya, daripada takut ya. Ya, kita manusia, hewan itu sama-sama punya hak untuk hidup. Iya, Jadi iya.
Kalau bisa, kalau masih bisa dihindari, kita bantu, kita pindahkan ke habitatnya. Jadi dia masuk ke rumah itu sebenarnya tersesat. Tersesat ya, mencari pertolongan kali ya. Tersesat itu ada beberapa faktor yang membuat mereka bisa tersesat di rumah kita. Pertama, mungkin di situ ada sumber makanan. Sumber makanan seperti hewan pengerat atau Oh, ada insting kodok. dia ya. Iya, karena seperti hewan pengerat itu, ular ini kan sebenarnya rabun. Rabun ya. Rabun, dia Tapi lebih indera ke- penciuman ya. dia lebih ke indera penciuman. Dia itu melalui sensor Jacobson. Sensor Jacobson itu Boleh dijelaskan sedikit ini Sadam? Sensor Jacobson itu ialah mereka merangsang itu dari sensor panas melalui lidah. Mungkin bisa dilihat nih, lidahnya kan Julur-julur ya. menjulur terus. Nah, ketika dia menjulur semakin cepat, itu dirangsang ke kepalanya bahwa itu dia mendeteksi itu mangsa atau predator. Oh gitu. Iya, kalau memang dari penglihatan ular itu rabun, dia rata-rata nggak bisa melihat mangsanya secara jelas kecuali king cobra. Kalau king cobra itu memang penglihatannya itu yang paling jelas, paling oke lah penglihatannya dibanding ular lain. Pernah menaklukkan king cobra itu? Kalau king cobra sebenarnya kalau di alam liar, kalau khususnya di Sumsel, terutama Palembang. Kalau Palembang itu nyaris Tidak ada cuma nol berapa persen lah Jarang kemungkinannya. ditemukan ya. Karena itu kan selain sudah langka, king cobra itu dia lebih jauh yang kurang berdampingan dengan manusia. Oh, gitu Kalau di ya. Sumsel ini di Banyu Asin itu yang banyak. Banyu Asin dan di Kabupaten Pali. Ngomong-ngomong tentang ini tadi kan ini hake premium ya. Boleh disebut harga nggak ini Sadam? Oh, kalau harga kalau yang segini sekitar 5 jutaan lah. Oh lumayan mahal ya, 5 juta. Tapi Sadam miaranya dari kecil ini kayaknya ya? Kalau ini dari kecil. Oh dari kecil ya. Setahun berapa tadi umurnya nih Sadam? Setahun lah anggaplah. Dan ini kos untuk belanjanya. Kos untuk belanja. Pasti tinggi ini ya. Kos kalau- untuk makannya ya. Kalau satu ular ini saja kalau sekali makan itu bisa menghabisi biaya sekitar 30.000 Sekali makan. sekali makan, tapi nggak setiap hari dia Oh, makan. tiap hari. Ular itu paling cepat seminggu sekali makan. Kebenaran ini udah 2 minggu sekali kalau ini makannya. Udah 2 minggu sekali. Tapi Sadam punya 6 ular ya. Kosnya masih lumayan juga itu Sadam. Ya sebenarnya lumayan kalau kita Tapi kita kan hitung, tapi karena kita Cinta dengan cinta hobis itu ular ini sudah menjadi bagian keluarga kita, ya kita harus mensejahterakan. Oh gitu Oh, ya. iya. Oke, untuk penikmat lensa SN malam ini Sadam datang ke studio ditemani istri tercinta Desti. Assalamualaikum Desti. Mau tanya dikit nih ke Desti langsung boleh ya Iya, Sadam ya? oke, langsung. Desti, komplain nggak dengan hobi sang suami ini? Awal-awal dulu sih, Agak kuat dikit deh. awal-awal dulu sih sempet bilangnya udah keluarin aja keluar dari rumah kan. Tapi lama-lama, Tapi lama-lama mengikuti hobi. oh akhirnya Desti juga seneng ya? Jadi ada cerita unik juga waktu itu kan kita prewed juga pakai ular waktu Iya, itu. saya lihat di foto profil WA ya. Iya. Oke, terus gimana? Jadi dia juga waktu itu masih takut ya, pegang-pegang ularnya masih Tapi takut. beda dengan ular yang ini ya? Beda, itu yang lain lagi. Oke. Masih ada ularnya di rumah. Masih ya? Masih ada. Tapi yang enaknya waktu itu ular itu kan nggak ini kan nggak agak susah diem. Kalau yang itu kan lebih 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 slow. kalem, lebih diem. Mm-mm. Jadi mungkin rasa khawatirnya agak terkikis sedikit waktu itu. Oh gitu ya, itu pengalamannya ya. Iya. Nah berarti waktu prawed itu masih takut-takut ya si Desti ya? Masih takut-takut. Mm-mm. Di Jadi, jadi waktu itu fotonya nahan napas atau gimana waktu itu Desti? Coba jelasin, Mas. Dulu saya pas lihat ular lompat-lompat. Sekarang Sekarang biasa saja ya? Oh biasa Kalau saja. di balik layar orang lihat fotonya senyum, tapi sebelum dapat momen senyum dengan ular, orang nggak tahu penderitaannya di belakang itu. Oh iya. Kemudian untuk keluarga yang lain,
Sadam, ada komplain nggak misal dari orang tua, adik, kakak dengan hobi? Ini kan hobi yang terbilang unik dan terbilang langka ya. Anti mainstream lah kali. Anti mainstream ya. Sadam, gimana nih keluarga yang lain? Kalau keluarga sih nggak ada yang mungkin awal-awalnya dulu agak kaget sih Kaget ya? orang tua. Apa katanya anak aku nih ya? Tapi Hobi miara ular ya. kalau ular ini saya kasih tips aja buat pemula kalau mereka mau coba-coba pelihara ular itu sebaiknya nggak usah izin. Nggak usah izin kayak saya dulu nggak izin. Oh, nggak Saya diizinin pasti ya? Iya langsung bawa aja. Kalau langsung bawa aja kalau kita udah ibaratnya udah di rumah seneng nggak seneng mungkin orang tua atau keluarga itu kita lihat dulu mereka lihat dulu apakah kita memang bisa bawa ular ini tidak menjadi ancaman. Saya kira bakal lama kelamaan seperti saya kemarin bisa nerima, malah senang semua. Senang sekarang ya? Senang. Malah jadi mainan juga nggak? Malah- Seperti Sadam ini mainin Iya terus. jadi mainan. Kadang-kadang kalau lagi saya mandiin, saya Pegang. nggak tahu saya dari mana-mana itu anak-anak Oh gitu ya? di dekat-dekat Oke, oke. rumah itu kumpul semua. Nah dengan ini kan hobi yang unik, langka dan anti mainstream ya. Pernah kejadian tidak enak nggak? Karena ini kan termasuk hewan yang mungkin yang awal mulanya menakutkan kan. Pernah kejadian yang menegangkan atau tidak nyaman gara-gara ini? Oh, kalau kejadian mungkin ya pernah digigit ular, pernah digigit Pernah? bewok, pernah juga. Berapa kali nih? Bakso Palembang gitu di kali ini. Wah, agak nyampur dikit awal. Nyampur Po. apa po? Kalau digigit nggak sering sih, sudah cuma berapa kali dan itu juga sebenarnya lebih ke kaget, nggak terlalu sakit tapi kaget karena Kaget, yang ya? kebenaran yang waktu itu yang matok bukan yang gede. Bukan yang gede dan salah satunya juga itu waktu itu yang hasil rescue, hasil evakuasi dari masyarakat yang memang dari alam liar. Oh dari alam liar ya. Kemudian untuk ular yang berbisa, ya kalau kita dibatok mungkin ada tips dari Sadam. Kalau ular berbisa, seumpamanya kita kena patok, anggaplah orang awam nggak tahu ular itu berbisa atau enggak. Yang pertama kalau kita harus tenang dulu, dan usahakan jangan ada gerakan di bagian yang tergigit. Karena itu kenapa itu? Ular itu kan banyak jenis bisanya. Ada neurotoksin, hemotoksin, sitotoksin. Mungkin ada sekitar kalau nggak salah sekitar 7 jenis bisa. Itu mayoritas mereka itu ada yang nyerang sel darah, sel saraf. Nah, yang paling nyata mereka itu penyebaran bisanya itu dari kelenjar getah bening. Nah, mengapa? Karena dia dari kelenjar getah bening, jadi usahakan jangan sampai bagian tubuh itu bergerak agar semakin cepat otot kita bergerak, berarti semakin cepat kan mereka menyebar. Oh itu rahasianya ya. Itu rahasianya. Jadi kalau untuk pertama jangan digerakkan dulu ya, diamin ya. Oke, misal kita tangan. Kita tangan ini usahakan jangan bergerak dan jangan sampai dia di atas kepala. Usahakan kita setelah itu kita bidai. Kita Bidai itu apa? imobilisasi. Oh, seperti gitu. orang patah tangan. Oh diikat ya? Diikat bukan diikat mati bukan, tapi membuat tangan kita itu kaku. Oke. Tangan kita itu kaku Biar aliran biar darahnya aliran darah itu tidak cepat merambat. menyetop aliran darah katakanlah, bukan? Bukan. Kalau menyetop aliran darah tambah cepat mati. Oh itu ya? Jadi membuat otot kita itu Bukan maksudnya yang di posisi sana. ya stop. posisi itu sebenarnya itu bukan menghambat aliran darah, tapi itu? menghambat agar otot kita itu jangan sampai sering bergerak. Oh gitu Karena ya. kan karena mereka itu menyebar dari kelenjar getah bening, berarti kan dia penyebarannya dari otot. Karena itu otot kita harus dihambat, jangan sampai sering bergerak. Kalau itu cara imobilisasinya benar, 2 hari itu masih bisa tahan kita, masih bisa ya? bertahan. Nah, Tapi setelah itu apa itu? Hubungi dokter atau gimana? setelah itu kita langsung ke dokter. Ke dokter, Karena atau hubungi Sadam ya yang punya pengalaman ya. oh no. Enggak bisa Sadam bantu. Oke, kalau bantu imobilisasi mungkin bisa, tapi untuk bantu pengobatan itu lebih baik ke medis. Karena saya juga bukan ahli kalau Siapa tahu soal ada pengobatan. penawarnya Sadamnya Ya. enggak ada ya. Tapi
yang harus kita pahami itu di Indonesia itu sendiri sebenarnya baru ada satu serum untuk bisa ular. Ada obat tradisional nggak? Mungkin Sadam bisa bantu penikmat lensa SN yang tradisional mungkin untuk Kalau- membantu dulu sebelum ke medis. Kalau obat tradisional sih sebenarnya yang paling ampuh tadi cara imobilisasi itu. Oh itu ya. Oke. Cara imobilisasi dan juga mungkin yang kita harus pahami di Bio Farma itu cuma ada satu serum dan untuk 3 ular. 3 gitu ular ya, itu salah satunya ular kobra, weling dan ular tanah. Nah jadi lewat dari situ di Indonesia itu belum ada serum bisanya. Nah kalau kembali lagi untuk pengobatan tradisional, kalau pengobatan tradisional itu ada teman kita kebenaran yang tahu yang bisa, Nah, tapi ini ya, boleh hubungi nomor ya, Sadam ya, siapa boleh tahu bisa. hubungi di situ. Tapi Yang tadi ya. tapi satu catatan, Apa itu catatannya? yang namanya juga pengobatan tradisional lebih Membantu baik ya. itu jangan diyakini 100% ampuh karena kita juga nggak mau orang terlalu yakin jadi mengabaikan medis. Lebih Medis, baik ya. lebih Oke, baik siap. medisnya juga. Oke, malam ini kita ada tim kreatif, ada Ilham. Malam Ilham. Maggie juga. Maggie nggak usah takut nih, ada Kak Sadam. Ada yang mau ditanya Maggie? Silakan. Oh Ilham, silakan Ilham. Agak kuat Ilham suaranya. Kak Sadam ikut melestarikan juga nggak Kak ular atau pameran ikut pameran gitu ya? Kalau melestarikan atau pameran atau gimana? Kalau pameran itu sebenarnya kalau kita sering pameran juga, kalau konservasi itu juga sering. Seperti teman kita. Kalau saya pribadi sebenarnya belum pernah melakukan konservasi secara langsung. Konservasi itu maksudnya kita nernakin ular terus sebagiannya kita lepas liarkan lagi ke alam. Itu Belum. teman kita sudah Ada ya? karena walaupun jenis Piton reticulatus atau sanca kembang ini belum termasuk ular yang dilindungi, tapi kalau misalnya terus diburu, terus dicari, itu juga kan Kan punah lama-lama ya? bakal punah. Terus seperti sanca bodoh, sanca bodoh atau masih saudara sanca kembang, itu kan sekarang sudah masuk kategori Langka. dilindungi. Kategori langka. Walaupun ada yang unik sebenarnya catatan di Amerika sanca bodoh Indonesia itu sudah invasi bahkan dari tahun 90-an. Itu ya. Maksudnya gimana nih Sadam? Lebih dijelaskan. Maksudnya gini, sanca bodoh itu kan ular asli Indonesia. Oh gitu maksudnya. Di Amerika itu kan nggak ada habitatnya di situ. Ternyata di sana udah banyak habitatnya. Di situ udah banyak, itu mungkin berawal dari orang yang pelihara, mungkin lepas. Jadi dia membuat habitat baru di situ. Oh, dan banyak ya? Banyak dari tahun 90-an itu. Gitu ya. Bahkan sekarang dilegalkan oleh pemerintah di Amerika agar ular itu dibunuh. Karena Jadi apa? merusak dianggap merusak habitat ular yang di sana. Oke, Maggie atau Ilham masih ada yang tanya lagi? Saya mau tanya lagi Kak. Apa Ya. itu? Ada mau kepikiran buat stop pelihara ular nggak Kak? Mungkin Untuk kalau- berhenti piara ular maksudnya. Mungkin nanti mau punya anak mungkin takut nggak ini anak? Nah, pertanyaan bagus ini Sadam. Ini pertanyaan itu sebenarnya udah dipikirin, udah gimana ya. Tapi solusinya bukan stop sebenarnya kalau saya. Dikurangi. Kalau saya itu bukan dikurangi juga, Apa itu coba? tapi mengajak orang-orang di sekeliling untuk sama-sama mencintai. Iya. Dan ular ini juga bukan hidupnya kayak apa? Hewan yang memang usianya panjang. Ini berapa tahun biasanya ular ini? Kalau piton ini bisa sampai 20-30 tahun. Jadi ya? memang bisa sampai ini belum besar nih. Ini bisa sampai 8,5 meter. Bisa besar lagi ya? Bisa lebih besar lagi, bisa lebih panjang lagi. Ini makanannya tikus ya? Ini macam-macam. Kalau Tikus, kodok ya? tikus, kodok, unggas. Pernah kejadian nggak tiba-tiba dia tidak berada di kandangnya atau sangkarnya ini Sadam? Oh, pernah. Nah, tiba-tiba gimana itu? Tapi kebenaran waktu itu kalau di rumah itu saya punya ini ruang khusus kemarin tuh kan. Ruang khusus dan di ruang tamu.
Oh, jadi hilang kemana deh nih? Jadi kalau kebenaran yang waktu itu yang di ruang khusus kan, di ruang Mm-mm. khusus. Jadi dia waktu itu pernah saya lihat terlepas waktu itu, mungkin kuncinya waktu itu saya lupa, saya cabut kan waktu Mm-mm. di teranya. Mm-mm. Dia mungkin nyondol-nyondol jadi kebuka, Lepas. karena itu di dalam ruangan. Saya yakin dia nggak akan keluar, pasti di situ. Saya periksa-periksa ada di Ada ya. sela-sela situ. Tapi pernah kejadian dicuri orang nggak ini, Sadam? Seperti piaraan. Kalau saya kan hobi piara burung ini Ah. kan. Kalau burung kan langganan dicuri. Kalau ular ada deh orang yang mau nyuri ini, Sadam. Alhamdulillah kalau sampai sekarang sih belum. Dan kebenaran juga kan dia di dalam rumah. Kalau di dalam rumah, kalau dia mau masuk berarti niatnya bukan cuma mau mencuri ular. Oh ya. Pasti Unik juga ya. kalau ada pencuri ular ya. Ah. Kalau pencuri burung banyak itu ya. Iya. Nah, Sadam, dengan memelihara reptil ini pasti butuh ekstra waktu ya. Untuk memanjakan, untuk katakanlah memberikan apa ya, waktu khusus. Nah, silakan gimana nih Sadam? Waktunya tiap hari ini berapa Nah. jam untuk reptil-reptil tercinta ini? Nah, ini yang uniknya sebenarnya. Nah, apa Kalau ini? ular dan juga reptil-reptil lainnya, Heeh. terutama ular lah. Heeh. Kalau ular itu sebenarnya enggak serumit yang dibayangkan orang. Oke. Heeh. Justru ular ini menurut saya pribadi hewan yang paling enak dipelihara, dan orang-orang malas aja bisa pelihara ini. Karena apa? Karena nggak mesti setiap hari dirawat, nggak mesti setiap hari. Dan kalau saya sih sebenarnya lebih ke kapan dia buang kotoran. Dan buang kotoran ular itu biasanya dia lebih ke paling cepat seminggu sekali. Oh, seminggu sekali Dan ya. seminggu sekali itu kadang-kadang saya keluarin dari kandang, kadang sekali, kadang 2 kali. Dan juga ketika saya bersihin kandang itu baru saya keluarin. Dan kadang-kadang juga waktu untuk ular ini itu lebih ke waktu kita bawa sosialisasi dan edukasi. Sekalian itu kita gathering sama teman-teman. Oh, Dan gitu ya. itu lebih Sambil banyak jalan, ke situ waktunya lebih ke sambil sana. jalan-jalan. Kemudian mungkin katakanlah 2 hari nggak diperhatiin, mungkin Ah. ada protes dari reptil ini Oh, kepada enggak ada ya? Enggak. Misalnya dia berontak-berontak Enggak. atau geruduk-geruduk, enggak ada ya? Itu kalau dia justru lebih banyak mager kalau ular nih. Oh gitu ya. Lebih ya. banyak lebih banyak nyantai, lebih banyak nggak gerasa gerusuk. Justru kalau dia gerasa gerusuk berarti tandanya dia kurang nyaman dengan kandangnya. Oke, ada istilah mager juga ya dari Iya. sana. Kemudian ini ya, Nah. untuk penikmat lensa SN ketahui bahwa Sadam ini adalah pengantin baru ya. Ah. Baru tapi udah lumayan lama juga. Dan boleh saya sebut sini, mulanya istri tercinta Desti itu tidak begitu cinta ya dengan hewan reptil ini, tapi lama-lama juga ikut mencintai seperti Sadam. Nah, bagaimana menanamkan kecintaan hewan reptil ini kepada Desti mulanya ini itu? Yang pertama satu hal dulu, untuk menanamkan kepercayaan dengan orang lain itu yang pertama yang penting dia nggak ngelarang kita dulu. Oh gitu. Dan walaupun dia punya rasa takut, dia juga nggak mencoba ngelarang. Dan kalau saya cara meyakininya sih sebenarnya ular saja bisa nyaman, kok kita nggak bisa nyamanin seorang perempuan gitu. Yeah. Sweet. Dan kemudian ini pertanyaan terakhir, ini punya pertanyaan dari tim kreatif ya. Dari sekian banyak ular yang sudah sudah dielus-elus oleh Sadam, sudah dimanjakan ya. Mungkin ada jenis ular lain yang sampai sekarang belum kesampaian untuk dipelihara atau ditaklukkan oleh Sadam. Kalau ular itu kalau ular yang saya senang itu sebenarnya mayoritas itu ular piton dan juga mungkin kerabat-kerabat ular yang ular-ular jumbo. Seperti piton ini kan ukurannya bisa sangat-sangat besar, dan juga boa itu juga yang saya pelihara jenis lainnya itu juga cukup besar. Nah, untuk yang ular yang belum kesampaian sekarang masih jenis piton sih sebenarnya, tapi itu salah satunya itu Morpite. Morpite ya. Pite. Itu ular Indonesia itu Sadam ya? Iya, ular Indonesia, itu ular sawah juga, tapi dia jenisnya beda ya? Beda warna, pola warnanya. Dia warnanya putih kayak gini. Tapi dia kayak ada paintball gitu, kayak ada totol-totol abu-abu di badannya. Oke.
Semakin menarik ya perbincangan dengan Sadam ya, tapi kita sudah di ujung obrolan ya, dan mungkin terakhir ada pesan dari Sadam untuk pencinta reptil di Sumatera Selatan. Silakan Sadam. Lebih global aja kalau saya boleh. ya, karena kalau pecinta reptil itu mereka udah paham kan, lebih ke masyarakat awam aja. Nah, masyarakat awam boleh. Kalau ke masyarakat awam kita kasih imbauan bahwa ular dan reptil termasuk juga hewan-hewan lain itu sama saja seperti kita manusia, mereka mempunyai hak untuk hidup. Kalaupun mereka memberikan ancaman kepada kita, itu kalau memang bisa dihindari, hindari. Dan kalau memang ada yang ahli di bidangnya yang bisa membantu kita, itu bisa kita minta bantuan. Mungkin saya juga terutama untuk reptil saya bisa membantu. Dan kalau mungkin saya pun tidak bisa membantu, komunitas saya juga Sumsel Reptil mungkin juga bisa membantu. Dan satu hal yang perlu kita yakini bahwa hewan itu tidak akan pernah mengganggu kita kalau kita tidak provokasi. Kecuali itu yang sifatnya predator mungkin ya. Iya, Tapi statement dari Sadam ya. Itu apalagi kalau ular juga saya bagi saya pribadi ini bukan predator karena karena mengapa? Tanpa kita ganggu mereka nggak akan mengganggu. Dan ular kalaupun mereka tersesat di rumah kita ketika mereka keluar itu juga nggak akan pernah kembali lagi karena ular ini sifatnya penjelajah. Oh gitu. Kalaupun ada yang lain itu berarti yang lain bukan yang itu kembali. Jadi nggak ada istilah ular bersarang, nggak ada itu. Nggak ada ya. Oke penikmat Lensa SN, tetap like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN biar pesan-pesan dari Lensa SN ini tetap tersebar merata di Sumatera Selatan. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.